Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada hari ini saya bisa membuat tayangan kembali melanjutkan materi perkuliahan mata kuliah metode penelitian ekonomi syariah. Oke. Materi terdahulu itu kita sudah sampai kepada studi pustaka, ya. Jadi bab 2 lah ya. Bab 2 itu studi pustaka, penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan hipotesis. Isi bab 2 itu ya. Jadi isi bab 2 itu sebelum penelitian terdahulu itu kan studi pustaka ya. Jadi studi pustaka ya, mohon maaf di tulisannya pakai mouse ya. Studi pustaka studi pustaka, penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan hipotesis. Ini isi bab 2 itu sebetulnya ini ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di studi pustaka itu apa yang kita lakukan adalah ditentukan oleh judul yang sudah di ACC, anggap saja demikian, ketika kita seminar proposal ya. Jadi apa yang harus kita tuliskan di studi pustaka itu adalah atau penentunya adalah judul ya, penentunya adalah judul. Saya saya bikin contoh lah, zakat dan pertumbuhan ekonomi. Judul kita ini berkisar di sinilah ya. Bisa jadi pengaruh zakat terhadap pertumbuhan ekonomi, bisa jadi dampak zakat bagi. Jadi kalau pengaruh terhadap, kalau dampak bagi, kalau peran zakat, peran dalam ya, dalam rangka ya menumbuhkan ekonomi dan seterusnya. Misalkan seperti itu. Nah, anggap saja ini adalah dua variabel utamanya. Berarti yang akan kita teliti adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dihubungkan sebelumnya dengan zakat ini. Nah, tentu saja muncul pertanyaan, apakah hanya melalui zakat pertumbuhan ekonomi itu terjadi? Jawabannya tidak ya, tidak hanya dengan zakat. Di sini masih ada kemungkinan variabel-variabel lain ya. Jadi mungkin di sini ada variabel 1, ada variabel 2 ya. Nah, variabel 3-nya adalah zakat, di sini ada variabel keempat dan seterusnya ya. Gitu. Jadi itu. Nah, jadi mungkin kita bisa menyusun frasa klausa judul cukup seperti ini, tetapi nanti dalam penjelasannya kita menambahkan variabel-variabel lain yang berdasarkan penelitian terdahulu yang kita baca, berdasarkan buku-buku teori, itu juga ikut mempengaruhi atau ikut membentuk pertumbuhan ekonomi. Ya, kan tidak mungkin hanya dari zakat ya. Tentu saja ada variabel-variabel lain yang mempengaruhi atau membentuk pertumbuhan ekonomi itu. Tuh, jadi mohon difikirkan, mohon dipahaminya seperti itu. Baik. Nah, misalkan di sini ada pendidikan, ya. Misalkan di sini ada pendidikan. Oke, di sini misalkan ada. Jadi kalau pendidikan misalkan apa? Angka partisipasi murni ya. Gitu. Yang kedua misalkan ada kesehatan, ya. Kesehatan apa? Misalkan angka harapan hidup, ya. Kemudian di sini ada apa? Di sini ada investasi, ya. Ada investasi, investasinya apa? Misalkan pembentukan modal tetap bruto, misalkan seperti itu, ya. Sehingga nanti dalam definisi operasional di proposal kita, definisi operasional itu di bab 3 ya, dijelaskan bahwa penelitian ini akan melihat pengaruh zakat
dalam kurung dan variabel-variabel eksogen lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Oke, seperti itu. Oke, nah apa yang harus dilakukan di studi pustaka ya di literatur review itu kita menjelaskan konsep-konsep ini. Kan sebelum jadi variabel ini adalah konsep. Ya. Sebelum jadi variabel semuanya ini adalah konsep. Ya. Ya, baik termasuk zakat juga ya. Jadi sebelum jadi variabel ya, ini adalah konsep. Ya, ini adalah konsep. Oke, ini adalah konsep. Ya, semuanya adalah konsep. Jadi ketika konsep dikonstruksi menjadi variabel, ya. Ketika konsep dapat diukur, dapat dibedakan, karena variabel tuh asal katanya able to be varied ya, dapat dibedakan, itu jadi variabel. Bagaimana cara membedakannya? Diukur. Itu ya. Jadi apa yang bisa diukur? Angka partisipasi murni misalkan untuk pendidikan. Angka itu kan satuan pengukuran, itu dengan angka ya. Apa yang bisa diukur dari kesehatan? Angka harapan hidup, ya itu seperti itu. Apa yang bisa diukur dari zakat? Ya pengeluaran misalkan, atau dana terkumpul atau dana tersalurkan. Nanti dijelaskan di definisi operasional. Apa yang bisa diukur dari investasi, misalkan pembentukan modal tetap bruto, itu semuanya angka ya. Dan inilah sekali lagi saya tekankan yang membedakan kita dengan HES ya. Kita ini ES, jenis kelaminnya ekonomi syariah itu adalah jenis kelaminnya kuantitatif, itu seperti itu. Baik, nah ketika kita di studi pustaka itu membahas atau memilih ini sebagai konsep yang kemudian kita jadikan variabel, maka bahaslah ini, buatlah narasi, buatlah esai-esai berdasarkan buku-buku Babon ya. Di silabus kan saya menyebutkan melacak buku Babon, itu nanti setelah UTS ya, melacak buku Babon. Jadi anggap saja kita sudah membaca terlebih dahulu. Jadi kan persoalan sistematika itu kan persoalan teknis ya. Jadi kan saudara bisa melakukan, bisa mengerjakan apa yang sekarang sedang apa yang sekarang bisa dilacak ya. Jadi buku Babon itu apa sih? Ya buku-buku yang ditulis oleh para pakar itu, para dewa itu ya. Gitu. Misalkan siapa? Ekonomi pendidikan, ekonomi kesehatan, misalkan kita bisa kutip Todaro ya, Todaro dan Smith misalkan seperti itu. Kita untuk ekonomi Islamnya bisa kita kutip Fahim Khan ya, itu dan seterusnya. Untuk Indonesia ada Prof Muhammad, ada Prof siapa? Subhanallah, lupa saya. Ada Pak Safi Antonio, ada yang tadi itu lupa saya. Ada satu yang sudah profesor ya, gitu. Jadi pokoknya yang sudah profesor kutiplah ya, itu. Boleh ngutip saya, boleh ngutip Prof Yadi, boleh ngutip Prof Ayan, Prof Juhaya, pokoknya guru-guru, dosen-dosen yang ada di kampus kita itu silakan dikutip lah ya tulisan-tulisannya. Oke, demikian juga untuk zakat banyak lah ya. Disertasi saya Pak Zakat, Prof Ahmad Fatoni, Pak Warek 3 ya, Pak Warek 3 juga zakat ya, itu seperti itu. Ustadz Didin ya, Ustadz Didin Habibuddin kan itu juga menulis banyak buku tentang zakat ya. Prof Muhammad Jogja juga sama. Oke, jadi ini dilacaklah buku-buku Babonnya, kemudian dibuat narasi dengan melalui buku Babon itu, kutiplah sumber-sumbernya dan lakukan cek similarity ya, cek similarity yang gratisan aja dulu sebelum ke Turnitin ya, sebelum ke Turnitin itu yang yang gratisan dulu di Google banyak lah ya, cek gitu dan ya hindarkanlah, sedikitkanlah similarity-nya. Oke. Selesai melakukan pelacakan di buku Babon itu, kita sudah membuat narasi. Nah, maka yang berikutnya adalah kita akan menambah narasi berdasarkan penelitian terdahulu, ya, berdasarkan penelitian terdahulu. Jadi studi pustaka ini selesai.
berikutnya adalah penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu di materi yang lalu saya sudah sebutkan, bisa dari skripsi, tesis, disertasi yang sudah ditulis terdahulu oleh para penulis laporan akhir itu, bisa kemudian dari jurnal, bisa kemudian dari laporan penelitian. Kita bisa googling lah ya, masuk ke repositori berbagai perguruan tinggi yang ada di dunia ini, dan selalu ada yang free download ya, bahkan full itu. Mohon tidak diplagiasi ya, bukan mohon, harus, kita tidak boleh memplagiasi, tapi kita harus mengutip ya. Jadi kutip, sebutkan sumber agar terbebas dari plagiasi. Oke. Nah, saya akan kasih contoh di sini jurnal ya. Jadi jurnal proceeding, artikel ya, artikel jurnal, artikel proceeding, ini ada beberapa contoh. Jadi yang pertama adalah ini ya. Ini judulnya ya, fiscal policy is in an Islamic economy and the role of zakat. Nah, ini. Jadi kan ini artikel ini membahas bagaimana peran zakat ya. Bagaimana peran zakat dalam ekonomi makro. Itu ya, bagi ekonomi makro itu, bagi stabilitas ekonomi makro itu bagaimana peran zakat. Ini ada sudah ditulis oleh Muhammad B. Yusuf tahun 2006 ya. Ini jurnalnya IIUM Journal of Economics and Management ya, volume 14 nomor 2 halaman 117 145. Ini saudara bisa download lah ya, bisa searching, googling, bisa download seperti itu, lihat dalamnya seperti apa. Yang kedua adalah masih penulis yang sama, ini 2006, ini 2011. Nah, ini menulis pengeluaran zakat ya. Jadi ini proksinya zakat expenditure, variabelnya adalah zakat, proksinya adalah zakat expenditure. Kemudian school enrollment. Nah, kalau school enrollment, jadi kalau tadi saya katakan di sini angka partisipasi murni di sini, kalau school enrollment ini angka partisipasi kasar, ya, angka partisipasi kasar. Tentu saja ada penjelasannya, ya, asumsinya selesai sekolahnya, gitu. Kemudian economic growth. Jadi di penelitian kedua ini, bagaimana Muhammad Yusuf melihat pertumbuhan ekonomi di Malaysia itu dipengaruhi oleh dua variabel, zakat dan pendidikan. Ya, proksinya adalah zakat expenditure, kemudian proksi zakat ya, proksi pendidikannya adalah angka partisipasi kasar, school enrollment. Ya. Dia ini adalah jurnalnya, International Journal of Business and Social Sciences, terbit tahun 2011, volume 2, nomor 6, halaman 175-181. Nah, ini nanti ketika saudara mengutipnya, jangan lupa ini halaman, tahun, ya, volume, nomor, itu jangan sampai terlewat ya. Yang ketiga masih Muhammad Yusuf, dan ada penulis keduanya ini Sorvina Densumite ya. Ini penelitian tahun 2012. Nah, di sini masih jadi 2011 zakat expenditure ya. Tahun 2012 juga zakat expenditure ya. Nah, ini di provinsi lah ya. Jadi wilayah federal Malaysia gitu ya. Nah, ini kalau ini jurnal, kalau ini adalah proceeding konferensi ya. Konferensi Internasional Borneo Business Conference tahun 2012, halaman 367 373. Jadi ini yang pertama, kedua, ketiga, ini ada PDF-nya online ya. Silakan mau di-download boleh, mau sekedar baca boleh ya. Saya sih menyarankan kalau saudara punya kuota atau punya wifi gratis, silakan download. Tapi kalau tidak, cukup dibaca ya, untuk dikutip dan dimasukkan ke dalam sistem referensi kita. Yang berikutnya ini ada Eko Suprayitno, Hadiah Kader, dan Harun Azhar tahun 2013. Ini meneliti zakat ya. Jadi sama kan tadi contoh kasusnya ini ya, zakat dan pertumbuhan ekonomi ya. Nah, ini kan andai kita mau menulis ini lah. Terus pada ini. Oke, nggak apa-apa lah. Nggak tahu itu tiba-tiba muncul. Oke. Nah, jadi ini zakat on aggregate consumption. Anggap saja aggregate consumption ini proksi dari growth ya. Oke, nah saudara,
sebetulnya jurnal yang baik itu adalah jurnal yang sudah memiliki DOI ya, digital object identifier itu. Jadi ini crossref ya, untuk menunjukkan reputasi ya, untuk menunjukkan reputasi jurnal yang kita kutip ya. Meskipun tidak wajib sih sebetulnya ya, tidak wajib bahwa jurnal harus punya DOI. Tetapi sekarang sudah menjadi umum bahwa semua jurnal yang ada di dunia itu memiliki DOI. DOI itu untuk apa? Untuk mengecek, bukan mengecek ya. Jadi gini, basicnya adalah semacam nomor KTP. Jadi nomor KTP artikel seseorang itu punya nomor DOI-nya masing-masing. Tidak mungkin tertukar ya, tidak mungkin tertukar. Oke, berikutnya ini ada tulisan Hisham Abdul Baqi 2013. Nah, di sini melihat pengaruh zakat terhadap kemiskinan dan ketimpangan. Itu ya, kemiskinan dan ketimpangan. Jadi boleh jadi nanti ini judulnya bukan zakat dan pertumbuhan, tetapi zakat ya. Ini judul kita ya, misalkan zakat dan kemiskinan. Misalkan begitu ya, zakat dan kemiskinan. Oke, kemiskinan. Anggap saja benar lah. Mana? Oke, ini ada tulisan Hisham Abdul Baqi ya, tahun 2013. Nama jurnalnya Review of Integrative Business and Economic Research ya, halaman 133-154. Terakhir, masih banyak sih sebetulnya, saudara boleh googling lah ya, ini contoh-contoh aja. Tulisan Ainur Bayyinah tahun 2017, Role of Zakat as Social Finance Catalyst to Islamic Banking and Economic Growth. Jadi ini dua ya, zakat ke ini sebagai sebagai katalis ya, katalis keuangan masyarakat ya, yang kemudian berimpact kepada perbankan syariah atau Islamic Banking dan pertumbuhan ekonomi. Nama jurnalnya adalah International Journal of Zakat volume 2 nomor 2 tahun 2017 halaman 5570, dan ini adalah DOI-nya. Oke. Nah, ini di penelitian terdahulu. Nanti saudara bikin semacam tabel ya, dan jangan sampai ke tidak berurut tahunnya. Jadi kalau ini 2006, kemudian 2011, kemudian 2012, 2013, 2017. Jangan kemudian 2017 dulu baru 2011, kemudian 2006 balik lagi ke 2013 dan seterusnya. Itu mohon diurutkan. Nah, di tabel itu nanti saudara tulis penelitian saudara adalah penelitian yang terakhir terkait dengan apa yang diteliti peneliti ya, mahasiswa S1, S2, S3 ya. Jadi anggap saja ini misalkan tabel ya, ini tabel, ini nomor, ini tahun ya, nomor, tahun, ini nama peneliti, ini judul, kemudian di sini saudara harus menulis model ya, model penelitian. Nanti model itu seperti apa nanti saya perlihatkan ya, model, kemudian hasil ya, dan hasil. Anggap saja demikian lah ya. Tuh. Jadi mohon ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan model? Mari kita lihat sekarang. Ini. Saudara, artikel pertama kita ini ya, tulisannya Muhammad Yusuf, ini tidak ada hasil empiriknya. Dia penulis ini menawarkan model bagaimana peran zakat bagi stabilitas stabilitas kebijakan fiskal ya. Ini. Nah, di mana zakat? Di sini nih. Ya. Ini nih, ada CZ ya. Gitu. Nanti silakan saudara lihat lah ya, saudara lihat artikelnya, saudara baca dan saudara akan menemukan model ini.
ya. Nah, ini model ini nanti akan saudara adaptasi atau adopsi untuk menjadi model saudara. Jadi dari sini ya. Jadi kalau CZ ini GDP ya, GDP sama dengan Y ya. Jadi saudara bisa bikin Y sama dengan fungsi dari zakat. Nah, di proposal saudara boleh ini ya. Kalau tambah pendidikan di sini koma pendidikan, koma kesehatan, koma investasi dan seterusnya. Itu. Oke. Jadi dari model ini saudara turunkan ini, turunkan menjadi model saudara, model penelitian saudara. Ini Yusuf yang 2011 juga sama. Nah, ini. Jadi ini laju pertumbuhan ekonomi, ini delta ya. Ini economic growth. Ini dipengaruhi oleh, nah ini ZT. Jadi laju pertumbuhan pada periode tertentu dipengaruhi oleh pengeluaran zakat pada periode tertentu dan dipengaruhi oleh angka partisipasi pendidikan. Ya, ini nih enroll ya. Educational enrollment ini ya. Tuh. Jadi ini. Nah, dari sini saudara bisa bikin model Y sama dengan basicnya aja dulu ya. Fungsi dari zakat dan eduk. Nah, ya, zakat dan eduk, pendidikan. Nah, itu. Oke. Ini dari Yusuf 2011. Dari Yusuf dan Sumite 2012, zakat expenditure and economic growth. Nah, ini ya. Ini ada Z, zakat ya, membentuk GDP dan variabel lain yang bisa membentuk GDP. Ini model dasarnya seperti ini. Nanti silakan dikembangkan. Berikutnya, oke, ini Suprayitno, ya, Kader dan Harun. Ya. Nah, judulnya adalah impact of zakat on aggregate consumption. Nah, saudara, ini agregat konsumsi di Malaysia. Ini, ya, agregat konsumsi di Malaysia ditentukan oleh yang pertama oleh disposable income, ya, disposable income dan zakat, ya. Jadi modelnya ya seperti inilah ya. Silakan ditulis aja sendiri. Tulisannya ini saya pakai mouse ya, jadi nggak terlalu bagus lah. Oke. Nah, berikutnya bagaimana Hisham Abdul Baqi ini terkait dengan zakat dan kemiskinan dan ketimpangan. Nah, ternyata modelnya seperti ini. Dia memasukkan zakatnya di sini nih. Nah, ini ya. Dia memasukkan zakatnya di sini. Nah, ini. Ya. Delta Y is amount of zakat paid. Mana? Ah, ini. Ya. Ini dan ini. Oke. Terakhir, Ai Nurbayinah. Ini peran zakat ya sebagai katalis keuangan masyarakat bagi Islamic banking dan economic growth. Ini jurnalnya, modelnya seperti ini. Nah, zakat berperan sebagai katalis bagi social finance ya pada periode tertentu, dan zakat dan jadi ini menggunakan VAR ya. Menggunakan VAR mungkin juga nanti silakan lihat lah ya. VAR itu faktor autoregresif ya, dan ini Granger causality ya. Oke, sekarang ini persamaan pertama, persamaan keduanya zakat bersama social finance membentuk economic growth. Nah, ini ya, membentuk pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi ini ya adalah contoh. Jadi saudara bisa temukan di skripsi, tesis, disertasi tentang model-model ini, dan nanti saudara kutip, saudara wajib mengutip. Ya, andai saudara mau membuat membuat seperti inilah ya judulnya, zakat dan pertumbuhan ekonomi atau zakat dan kemiskinan misalkan. Nah, saudara wajib mengutip ini, ya. Saudara wajib mengutip ini. Anggap saja ini adalah ya, misalkan yang satu jurnal, yang kedua skripsi, yang ketiga tesis, yang keempat disertasi, yang kelima laporan penelitian, yang keenam proceeding misalkan kayak gitu ya.
Ini kutip oleh saudara, dan saudara sebutkan bahwa Yusuf tahun 2006 itu menyatakan bahwa zakat mempengaruhi stabilitas fiskal. Yusuf tahun 2011 zakat mempengaruhi pertumbuhan. Kemudian Yusuf tahun 2012 zakat mempengaruhi pertumbuhan. Kemudian Suprayitno tahun 2013 zakat mempengaruhi agregat konsumsi. Ya, untuk Hisam dan Abdul Baki ini kemiskinan ya. Kalau judulnya zakat dan kemiskinan, ini yang dikutip ya, Abdul Baki. Kemudian siapa lagi? Ini Ai Nurbayinah ini ya. Ada dua yang bisa yang bisa diungkap. Zakat sebagai jadi peran zakat sebagai katalis keuangan masyarakat. Jadi zakat to banking ini, dan zakat to growth ya, yang ini. Oke, jadi itu ya. Nah, jadi ketika kita sudah memahami, membaca studi pustaka, penelitian terdahulu, dan akhirnya kita bisa membuat model, misalkan ini adalah judul kita, modelnya ya ini tinggal dibuatkan gambar aja, ya, masuk ke kerangka berpikir, ya. Jadi studi pustaka, penelitian terdahulu, berikutnya adalah kerangka berpikir. Jadi Y-nya adalah pertumbuhan ekonomi, ya, dipengaruhi oleh zakat dan lain-lain, ya, terserah. Ini ke sini, ini ke sini, misalkan seperti itu, ya. Ini parsial, ini parsial, ini zakat, misalkan ini pendidikan misalkan ya, eduk. Itu. Ini parsial, ini simultan. Ya, sehingga rumus ini salah satu contoh ya. Rumus dasarnya, persamaan dasarnya alfa plus beta 1. Ini anggap saja T ya. Beta 1 Z T plus beta 2 eduk ya, beta 2 eduk T plus error term pada saat T. Itu ya. Jadi kerangka berpikirnya seperti ini. Kemudian ini adalah model ya, dasar yang bisa kita turunkan dari kerangka berpikir. Berikutnya adalah hipotesis. Oke. Jadi saudara, dari sini kita bisa bikin hipotesis. Ya, kita lihat dulu Jadi apa yang kita temukan di buku-buku Babon, apa yang kita temukan di penelitian terdahulu ini, ya, yang kemudian berhasil membentuk kerangka berpikir kita. Yang ini ya, ini kan kerangka berpikirnya ya. Asumsinya kita sudah paham bahwa jika zakat naik, kembali lihat tayangan saya ya, yang ekonomi sebagai sains, maka pertumbuhan ekonomi growth ya, economic growth itu naik. Jadi H0-nya tidak terdapat pengaruh. Ya. Pengaruh apa? Pengaruh positif. Karena di buku dan penelitian terdahulunya begini. Tidak terdapat pengaruh antara zakat terhadap dari zakat terhadap pertumbuhan ekonomi. HA-nya atau H1-nya diduga terdapat pengaruh. Gitu ya. Diduga terdapat pengaruh positif. Mohon tidak menyebutkan kata signifikan di hipotesis. Kenapa? Karena signifikan atau tidak itu nanti di bab 4. Ya, nanti di bab 4.
zakat terhadap pertumbuhan, kemudian eduk terhadap penumbuhan, dan apapun X terhadap Y, H0-nya seperti itu, ya, tidak terdapat pengaruh. Kalau positif dikatakan, kalau negatif, tetapi tidak menggunakan kata signifikan dulu, ya, itu. Oke, jadi selesai bab 2, ya, selesai bab 2. Bagian akhir bab 2 kita di buku panduan kita adalah hipotesis, ya. Hipotesis. Jadi di bab 2 itu kembali kita sudah harus menuliskan, ya, melaporkan hasil baca kita di studi pustaka. Jadi yang pertama, studi pustaka. Ini yang kedua, penelitian terdahulu. Ini yang ketiga, kerangka berpikir. Ini yang keempat, hipotesis. Ya, bab 2 itu, ya. Oke, studi pustaka dari mana? Dari buku Babon. Penelitian terdahulu dari skripsi, tesis, dan disertasi, artikel jurnal, laporan penelitian, proceeding, konferensi. Nah, 1 dan 2 bermuara di kerangka berpikir kita. Jadi yang asli punya kita ini sebetulnya kerangka berpikir, ya. Yang asli punya kita itu kerangka berpikir. Itu setelah kita baca studi pustaka dan penelitian terdahulu. Dari sini kemudian karena kita sudah berhasil membuat kerangka berpikir, maka kita kemudian menyusun hipotesisnya. Hipotesisnya adalah seperti ini, ya. Hipotesisnya adalah seperti ini. H0 tidak terdapat pengaruh. Kalau positif, kalau negatif, ya. H1 diduga terdapat pengaruh, positif atau negatif. Jadi kan penentunya adalah beta. Beta di mana? Beta di yang tadi itu. Nah ini, ya, ini beta ini. Tuh penentunya itu, ya. Jika beta sama dengan 0, beta itu adalah koefisien regresi, ya, nilai itu H0. Jika beta tidak sama dengan 0, ya, tidak sama dengan 0, maka ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 berarti positif, searah. Positif, X turun, Y turun, itu positif juga. Jadi kalau searah itu positif, ya. Kalau searah itu positif. Oke. Nah, jadi beta tidak sama dengan 0 jika lebih besar dari 0 itu positif, ya. Jika lebih kecil dari 0 itu pengaruhnya negatif. Udah sampai sini. Nanti signifikan atau tidak, nah ini di bab 4. Bab 4 kita lanjut ke sini. Bab 4. Lanjut ke sini. Apakah signifikan? Oke, apakah signifikan atau tidak? Nah, tadi ini ya. Atau tidak signifikan. Ini juga sama, apakah signifikan atau tidak signifikan. Arti bahasa signifikan itu sign, ya, dari sign, ya, terlihat. Ya. Jadi ketika sudah menjadi term teknis penelitian, maka yang dimaksud dengan signifikan adalah hasil dapat berlaku umum. Kalau tidak signifikan, hasil tidak berlaku umum, ya. Hasil tidak berlaku umum, hasil hanya berlaku bagi subjek penelitian, ya, di mana penelitian ini dilakukan dan pada periode itu hasil tidak signifikan ini. Tuh, ya. Jadi mohon juga koreksi pemahaman. Apakah penelitian itu harus selalu signifikan? Tidak harus, ya. Jadi ketika hasil kita, jadi gini, bukan berarti kita merubah teori, bukan. Hasil yang kita temukan pada periode ini kan urusan periode ini, ya. Apakah periode atau subjek penelitiannya?
Jadi ketika time series itu periode, ketika cross section itu subjek penelitiannya periodenya cuma satu, tapi di subjek penelitian yang banyak itu penentunya itu, ya. Jadi tidak berlaku umum kalau tidak signifikan. Kalau signifikan berlaku umum. Apalagi kalau expected sign-nya sesuai dengan temuan. Misalkan ketika zakat naik, growth naik, ini kan sesuai harapan, ya. Zakat naik, growth naik, tidak signifikan. Nah, ini hanya berlaku pada saat itu. Soalnya boleh jadi nanti tadi di tulisannya yang terakhir, AI itu disebutkan bahwa tidak selalu zakat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya, bahkan ketika zakat naik, ada pada periode tertentu kemiskinan juga ikut naik. Sehingga nanti narasinya bukan salah zakatnya, apalagi jangan menyalahkan dalil ya. Mungkin salah sasaran. Ya, mungkin salah sasaran. Atau misalkan ada variabel lain yang yang diduga kuat tidak masuk dalam model. Ya, kan bisa begitu. Ya. Pas dilihat misalkan ternyata BBM naik, ya bukan karena zakat tidak sampai, tetapi karena memang daya beli masyarakat secara umum turun, ya, standar hidup turun. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi mohon tetap semangat. Sekali lagi, karena kita sekarang sudah banyak tersedia sumber-sumber ya yang sudah selesai, skripsi, tesis, disertasi. Disertasi saya juga kan sudah saya kirim ke WA Group ya, itu silakan dilihat lah, dicontoh dan segera lakukan dari sekarang, minimal untuk UTS ya, UTS mohon segera dilakukan. Kalau saudara langsung lanjut aja ke bab 3 sehingga nanti di UASnya sudah punya bahan, tinggal daftar seminar proposal, ya itu lebih baik ya. Oke, jadi sementara sampai sini dulu. Silakan ditonton ulang ya, silakan ditonton ulang tayangannya. Saya upload di YouTube biasalah ya. Saya tidak gunakan aplikasi kuliah online. Nyedot kuota itu tidak bagus ya. Nyedot kuota itu tidak bagus. Jadi saya upload di YouTube, cari nanti free hotspot ya, wifi free, download dan masukkan ke laptop masing-masing, ke komputer masing-masing, ke PC masing-masing, dan setelah itu tontonlah sambil saudara menyusun tugas-tugas yang terkait dengan mata kuliah ini ya. Di UTS nanti saya minta bab 1-nya sudah selesai, di UAS nanti bab 3-nya sudah selesai, sehingga di semester berikutnya saudara tinggal menyelesaikan bab 4 sambil menyelesaikan perkuliahan, dan 2 semester lagi saudara bisa ikut sidang. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa atun qarib wa basyir sabirin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.